Puji Tuhan, Shalom. Ketemu lagi dengan saya, Herol Malingkas. Pada saat ini saya akan berbagi lagi berkat kebenaran firman atau kabar baik ini. Akan tetapi sebelum saya akan menyampaikan kabar baik ini, saya ajak kita semua untuk berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah namamu. Saat ini Engkau lagi boleh berkenan untuk hamba-Mu dapat berbicara, menyampaikan kabar baik ini, kabar sukacita, kabar keselamatan. Mari Tuhan berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan juga sembunyikan hamba-Mu belakang salib-Mu. Juga Tuhan berkati setiap yang mendengar akan khotbah ini, kabar baik ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berterima kasih, mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang saya muliakan, saya banggakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini materi firman Tuhan saya beri judul Saya Bisa. Itu di dalam ayat firman Tuhan terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 bunyinya adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudara. Saat-saat ini tentu saja ya, kita sendirilah yang menanggung segala penderitaan, segala beban, segala persoalan hidup, segala tekanan, segala ancaman, intimidasi, ataupun hal-hal yang menekan keberadaan hidup kita. Kita sendirilah yang menanggungnya dan bukan orang lain. Oleh sebab itu kita membutuhkan support di dalam diri kita sendiri. Kita harus mampu untuk membuat diri kita itu menjadi kuat. Kita harus mampu untuk berbicara pada diri sendiri bahwa saya bisa. Saya bisa menanggung segala beban kehidupan, segala persoalan, segala tekanan, dan berbagai macam krisis kehidupan yang melanda kehidupan kita. Bersama dengan Yesus Kristus, saya bisa. Karena dengan demikian maka kita akan mampu untuk keluar dari berbagai krisis kehidupan. Sama seperti pada saat Rasul Paulus, dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi dengan berkata saya bisa, bersama dengan Allah, dengan Kristus Yesus saya bisa. Oleh sebab itu, walaupun begitu banyak penderitaan, walaupun begitu banyak persoalan yang menekan, menghimpit akan sang rasul ini, Rasul Paulus, dia selalu diberikan kekuatan, diberikan selalu kemenangan oleh Tuhan, diberikan selalu keberhasilan dalam setiap pelayanannya dia. Sehingga tidak salah kalau saat ini semua orang Kristen percaya bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang besar yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Mengapa dia bisa berhasil di dalam setiap kehidupan dia yang diwarnai dengan tekanan-tekanan? Ya, kalau kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke 9-10 itu rincian penderitaan dia. Ya, saudara tahu bahwa dia di mana-mana dia diancam, ya. Bahkan pun disebutkan 40:1 dia dianiaya, dia dipukuli, ya, sering karam kapal, sering bertelanjang, sering dalam ketelanjangan, sering kelaparan, ya, sering dihajar oleh orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa berniat jahat untuk dia. Ya, bahkan pun di kalangan dia sendiri disebutkan sering menganiaya dia. Dia sering karam kapal dalam perjalanan pelayanan, dan juga ancaman-ancaman dari pihak luar
Semua itu adalah merupakan rincian penderitaan yang sangat hebat yang harus dia tanggung. Akan tetapi mengapa dia berhasil? Karena dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bahkan pun ada ayat juga di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-11. Dia berkata bahwa disebutkan di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi dia dikuatkan oleh Tuhan karena memang dia meminta agar Tuhan memberikan dia kekuatan di dalam setiap tugas pelayanan. Sama halnya dengan kehidupan kita, ya. Kita harus tetap memiliki prinsip yang sama yang disampaikan oleh Paulus, bahwa saya bisa bersama dengan Tuhan Yesus, saya bisa. Semuanya ini tentu saja membutuhkan support di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita bisa dapat terus melangkah dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa saya bisa dapat menjalani akan kehidupan ini. Saya bisa dimenangkan oleh Tuhan. Saya bisa dapat mencapai apa yang saya harapkan, saya impikan, saya cita-citakan. Apa yang sudah saya buat, saya percaya saya bisa. Saya bisa memenangkan dan saya bisa memperoleh kesemuanya itu. Akan tetapi tentu saja di balik itu kita diperhadapkan juga dengan kesalahan-kesalahan, kita diperhadapkan juga dengan kegagalan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut gagal, kita tidak perlu takut melakukan kesalahan. Ya. Karena dengan kesalahan-kesalahan inilah akan membuat kita akan semakin tahu bagaimana kita harus berbuat yang baik di kemudian hari. Karena suatu kegagalan dan kesalahan merupakan suatu batu loncatan dalam kehidupan kita untuk melakukan yang terbaik pada saat berikutnya. Ya. Disebutkan bukankah pengalaman adalah guru yang baik? Ya. Itu adalah merupakan ungkapan yang sudah sering kita dengar. Itulah yang juga memacu akan keberadaan kehidupan kita untuk tetap selalu percaya diri. Kita harus juga memiliki keyakinan yang tinggi, yang besar, bahwa apapun yang saya lakukan pasti akan berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, banyak orang-orang yang sukses saat ini yang mengalami kegagalan dan kesalahan. Ya, akan tetapi mereka tidak mundur begitu saja. Mereka tetap selalu membuat semua kesalahan dan juga kegagalan dan merupakan satu batu loncatan. Dan kita lihat banyak mereka yang berhasil dan sukses dan terkenal sampai saat ini. Ya, kita kenal siapa penemu bola lampu. Ya, kita tahu Thomas Alva Edison ini. Ya, semua tahu bahwa dia pernah mengalami kegagalan. Bahkan pun disebutkan bahwa dia mengalami 10.000 kali kegagalan di dalam dia melakukan analisa, melakukan rancangan-rancangan untuk bagaimana bisa dia menemukan akan listrik bola lampu pijar ini. Sehingga sangat mustahil secara manusia ketika kegagalan itu mencapai puluhan ribu, bahkan 10.000 kali kegagalan di dalam penelitian yang dilakukan oleh sang Thomas Alva Edison ini. Akan tetapi apa yang terjadi? Ya, dia tidak putus asa. 10.001 dia memperoleh hasil yang gilang gemilang, di mana dia menemukan bola lampu pijar yang kita kenal sampai saat ini, yang menghiasi, menerangi akan rumah-rumah kita, dan juga listrik yang kita gunakan pada saat ini untuk digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan. Jadi mereka inilah, atau salah satu inilah yang saya sebutkan bahwa mereka yang memiliki kegagalan yang begitu banyak. Ya, pada kebanyakan orang pasti sudah tidak lagi ingin melanjutkan, sudah menyerah. Tetapi sang
Thomas Alva Edison tetap terus tidak patah semangat dan melanjutkan penelitiannya. Akhirnya dia berhasil. Kita juga ingat ya, siapa yang menemukan akan resep KFC, Kentucky Fried Chicken. Dia adalah seorang Kolonel Sanders, veteran Perang Dunia Kedua. Kolonel Sanders ini melakukan resep-resep, melakukan uji coba resep-resep, bahkan resep-resepnya ini ditawarkan. Bahkan resepnya ini ditawarkan kepada 1.000 orang. Dan resepnya ini setiap orang menolaknya, bahkan sampai 1.000 orang menolak resep KFC ini. Sehingga sang veteran ini tidak putus asa, ya. Dia terus memiliki semangat, dia percaya bahwa saya bisa. Saya tidak akan menyerah kepada 1.000 orang yang saya tawarkan untuk resep KFC ini. Akan tetapi kita lihat bagaimana hasilnya. Ke 1.001 orang menerima resepnya. Dan disitulah awal kejayaan, kemakmuran, kesuksesan daripada seorang Kolonel Sanders ini. Ya, coba kalau dia sudah berhenti pada 1.000 orang pada saat dia menawarkan resep KFC, Kentucky Fried Chicken ini. Kita tidak akan pernah melihat, tidak pernah merasakan, mengecap akan Kentucky Fried Chicken ini atau KFC ini. Kita lihat banyak sampai saat ini, ya, kedai-kedai KFC beredar di seluruh tanah air kita Indonesia, mulai dari kota-kota, provinsi, kabupaten, kecamatan di seluruh negara Republik Indonesia. Itu semua tersebar restoran KFC, bahkan di seluruh dunia. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, seandainya dia memiliki mental yang lemah, mudah menyerah, mudah putus asa, karena sudah 1.000 orang dia datangi untuk menawarkan resep KFC-nya, dan semuanya menolak. 1.000 orang menolak resepnya. Akan tetapi ke 1.001 orang menerima resepnya. Dan itulah mereka yang gigih, yang tidak patah semangat. Ya, ada juga beberapa contoh lainnya, termasuk kita tahu bahwa siapakah pendiri mobil Honda yang saat ini kita lihat di jalan-jalan, atau saudara-saudara yang saat ini memiliki mobil Honda, ya, motor Honda. Dia juga mengalami, ya, 99% kegagalan di dalam dia melakukan usaha-usaha dia untuk mendirikan akan perusahaan otomotif Honda ini. Ya, dia bernama Soichiro Honda. Dia berkata bahwa 99% dia gagal. Ya, orang hanya melihat 1% akan keberhasilan dia. Orang-orang tidak pernah melihat bahwa dia pernah mengalami kegagalan 99% di dalam dia melakukan uji coba, melakukan kerja-kerja sampai dia bisa mendirikan akan mobil otomotif Honda ini. Ini hanya beberapa, ada begitu banyak, ya, orang-orang yang menjadi inspirasi karena mereka tidak mudah menyerah. Mereka percaya bahwa saya bisa, ya. Saya percaya Anda juga bisa, ya. Anda bisa, Anda memiliki sebuah ide. Ya, katakan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, saya bisa mewujudkan ide-ide saya. Ya, kemudian Anda memiliki mimpi, angan-angan, kerinduan, keinginan. Ya, Anda sampaikan kepada diri sendiri bahwa bersama dengan Yesus Kristus, saya bisa untuk mencapai mimpi-mimpi saya. Bahkan pun segala problem kehidupan kita sebagai manusia yang terus-menerus diperhadapkan dengan tekanan, dengan persoalan dan penderitaan, beban kehidupan, kita sampaikan kepada Tuhan bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus Kristus, saya bisa untuk keluar atau berhasil atau menang di dalam peperangan iman. Karena setiap kita tentu saja tidak akan pernah luput apa yang disebut dengan salib kehidupan. Oleh
apa yang disebut dengan penderitaan, kesusahan, kesulitan. Apalagi saat-saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan di negara kita. Saat-saat ini kita sedang dihantui, diancam oleh wabah penyakit virus COVID-19 yang saat ini sedang meningkat, yang senantiasa mengancam kehidupan kita. Ya, bukan saja mengancam kehidupan kesehatan kita, keselamatan kita, tetapi mengancam akan penghasilan kita, pendapatan keuangan kita, dan juga tidak bisa bebas untuk bertemu dengan teman, saudara, keluarga, dan semuanya dibatasi. Dengan begitu tentu saja akan berdampak terhadap psikologis kita. Ya, tidak jarang banyak orang-orang saat ini yang mengalami depresi. Bahkan kalau saya nggak salah waktu tahun 2020 kemarin sampai saat ini 2021, ya, di kota Surabaya itu penuh, rumah sakit jiwa penuh dengan orang-orang yang tidak kuat dengan tekanan kehidupan. Orang-orang yang tidak mampu menahan beban yang begitu berat, sehingga mereka berakhir dan mereka harus dirawat di rumah sakit jiwa. Oleh sebab itu, demikian contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, orang-orang yang berhasil dan sukses walaupun mereka mengalami kegagalan, kesalahan, walaupun mereka hidup dalam tekanan, persoalan, sama seperti Paulus, ya, yang begitu berat kehidupan dia dalam menjalani tugas pelayanan dia. Ya, bahkan pun saya tahu, saya percaya saudara yang mendengar akan kabar baik ini. Saya percaya juga saudara mengalami penderitaan, tekanan, saudara difitnah, dihina, saudara tidak dianggap. Percaya bahwa bersama dengan Kristus saya bisa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat akan firman Tuhan ini. Saudara pasti akan dimampukan, dikuatkan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ada Allah yang kuat, ada Allah yang lebih besar dari persoalan saudara. Ada tekanan, penderitaan, kesusahan, kesulitan yang lebih besar daripada saudara. Dia akan memampukan saudara. Dia akan memampukan Anda untuk menghadapi atau menjalani ke hari-hari kehidupan ini. Oleh sebab itu kita harus memiliki prinsip. Kita harus memegang firman Tuhan. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bersama dengan Allah saya bisa. Saya bisa menjalani kehidupan ini. Saya akan sukses. Saya akan berhasil dan beruntung di dalam kehidupan saya. Saya akan sukses di dalam pekerjaan, usaha, di dalam aktivitas. Saya akan sukses di dalam pelayanan. Dan apapun bidang yang Anda tekuni saat ini, Anda pasti akan berhasil dan beruntung. Anda akan sukses. Asalkan Anda harus percaya bahwa Anda pasti dapat melakukan itu. Anda pasti bisa. Bersama dengan Yesus Kristus Anda pasti bisa. Saya sudah menyebutkan contoh-contoh orang-orang yang berhasil dan beruntung dan sukses saat ini. Ya, mereka mengalami puluhan ribu kali kegagalan, akan tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tetap terus melakukan. Dan hasilnya apa? Mereka sulit dilupakan. Dan mereka sangat populer sampai saat ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan bahwa kita harus mampu untuk bangkit ketika melakukan satu kesalahan dan kegagalan. Oleh sebab itu, mari paculah akan diri Anda. Hiburkan diri Anda, berbicaralah pada diri Anda bahwa Anda bisa. Bahwa kita semuanya bisa, ya. Bahkan pun kita dikuatkan dengan beberapa ayat firman Tuhan, bahwa di dalam Yeremia pasal 32 ayat 17 dikatakan tiada satu pun yang mustahil untukmu. Yeremia berkata kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satu pun yang mustahil. Ya, walaupun mungkin manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Allah sanggup membela, menolong akan saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dikuatkan juga dalam Markus 9 ayat 23. Ya, jika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau bisa, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, kita bisa lihat di Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu paralel dengan Yeremia tadi 30 ayat 7 itu, 17. Jadi kita sanggup melakukan. Karena ada Allah yang memberikan kita kekuatan. Ada Allah yang memberikan kita jalan keluar. Ada Allah yang menopang kita. Yang akan membuat kita mampu untuk melakukan apa yang kita dapat lakukan.
Bahkan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 7 ayat yang ke-11, Tuhanlah perisaiku. Tuhan adalah perisai yang akan senantiasa dapat memproteksi keberadaan kehidupan kita dari ancaman apapun, dari serangan apapun, dari segala arah yang akan menjatuhkan akan keberadaan hidup kita. Allah adalah perisai, ya. Allah yang akan senantiasa membela kita ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan kehidupan. Mazmur 54 ayat 6 berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah penolong dan penopangku. Allah adalah penolong dan penopang. Akan menopang ketika kita lemah, akan menolong ketika kita jatuh, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita sedang dalam keadaan kesedihan. Allah adalah penopang, akan mensupport kita, akan memberikan kita kemampuan dan kesanggupan. Sama seperti Paulus, ya, pegangan kehidupan dia bahwa saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya mampu melakukan. Dan buktinya dia boleh berhasil. Ya, dan ayat-ayat ini adalah merupakan suatu inspirasi bagi kita semua. Sehingga dengan ayat-ayat ini kita terus dapat dipacu. Kehidupan kita dipacu sehingga kita tidak mudah menyerah. Tetapi kemudian kalau kita berkata bahwa saya tidak bisa, maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa melakukan apapun. Persoalan permasalahan kecil pun dan sederhana kita tidak akan bisa mampu melakukannya. Ya, hal yang sepele pun kita tidak akan bisa melakukannya. Kalau kita memiliki prinsip saya tidak bisa, selalu pesimis, selalu berkata saya ini kan tidak terkenal, saya orang lemah, saya tidak pinter, saya ini bodoh. Ya, saya tidak pernah tahu tentang yang begitu. Janganlah ada pikiran seperti itu. Itu semuanya itu harus ditolak. Kita harus berprinsip kembali seperti yang saya sebutkan bahwa Paulus berkata bahwa saya bisa bersama dengan Kristus. Saya mampu. Jadi kita tetap percaya diri, kita harus kita harus optimis. Kita harus memiliki pegangan iman. Kita harus memiliki pengharapan, memiliki iman yang teguh serta memiliki kasih. Itulah yang akan menguatkan kita, memampukan kita. Karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, kata Paulus. Jadi itulah yang akan memacu keberadaan kehidupan kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak kegagalan-kegagalan dan kesalahan yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi bersama dengan Kristus, kita pasti dapat melewati semuanya itu. Ya. Bahkan pun kita baca juga di dalam Matius 1 ayat 23. Ya, firman Tuhan berkata bahwa Allah menyertai kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan akan menyertai keberadaan kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan akan menjaga dan memelihara kita karena Dia ada Allah Immanuel yang akan menjamin akan setiap keberadaan kehidupan kita. Bahkan pun kita juga tahu apa ada istilah disebut dengan Vini Vidi Vici. Ya, Vini Vidi Vici yang bahasa Latin yang artinya saya datang, saya lihat, saya menang. Itu ungkapan yang keluar dari mulut seorang konsul dan seorang jenderal dan konsul kekaisaran Romawi yang hidup pada abad 47 sebelum Masehi yang bernama Julius Caesar, ya. Yang bernama Julius Caesar. Dia berkata bahwa saya datang, saya lihat, saya menang. Vini Vidi Vici. Itu ungkapan itu berlaku sampai saat ini, ya. Itu dia gunakan pada saat dia berperang. Dia menggunakan prinsip itu, Vini Vidi Vici, sehingga dalam peperangan dia terus mengalami kemenangan karena dia dikuatkan dengan itu. Kita juga lihat bagaimana ada kesaksian seorang petinju kelas berat dunia, ya, Muhammad Ali, yang setiap kali dia naik ring untuk bertanding, dia berkata bahwa saya adalah petinju yang hebat, saya adalah petinju dunia yang terkenal. Sehingga wartawan berkata, kenapa Anda setiap naik ring untuk bertanding sering menyebutkan kalimat itu? Dia bilang, karena dengan kalimat saya adalah petinju yang hebat, saya petinju terkenal dunia, maka itulah yang akan memberi semangat kepada saya untuk saya bisa menang dalam setiap pertandingan dalam bertinju. Sehingga saya bisa dapat melakukan dan melaksanakan yang sudah saya targetkan untuk saya menang. Itu yang dikatakan oleh Muhammad Ali, ya. Dan ada begitu banyak juga para olahragawan, ya, atau para pebisnis sukses
atau mereka yang bertekun di bidang-bidang lainnya yang juga memiliki prinsip yang sama. Ya, bahkan pun ada seorang pegulat, Grant Jensen, yang terkenal di Amerika itu, sebelum dia melakukan pertandingan gulat, dia selalu menuliskan di dadanya dia bahwa never give up, tidak pernah menyerah. Ya, karena dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menyerah untuk melawan lawannya di dalam pertandingan gulat. Never give up. Itulah yang memacu semua mereka, sehingga mereka boleh berhasil dan beruntung. Mereka menang dalam setiap pergumulan kehidupan. Oleh sebab itu, kenapa kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama untuk kita bisa dapat memperoleh suatu kehidupan yang produktif, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya bisa bersama dengan Yesus Kristus. Saya bisa, Anda juga bisa. Kita semua bisa. Pemirsa YouTube bisa melakukan semua itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita percaya, kita yakin, kita berserah, kita terus bergumul, kita meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan deretan kesusahan kesulitan tadi yang sudah saya sampaikan. Karena jaminan firman Tuhan adalah ya dan amin. Allah ada di belakang saudara yang akan terus mendorong kita, menguatkan kita, sehingga kita menang di dalam pergumulan. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya saudara-saudara akan mendapatkan berkat daripada Tuhan, terutama Tuhan akan terus menguatkan iman saudara, akan memberikan selalu penghiburan dan memampukan sehingga saudara bisa terus berhasil dan beruntung di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Amin.